Oke, dia belum mau keluar. Jadi dia benar-benar lucu banget ya dengan setup seperti ini ya. Si Vaka Pufferfish-nya juga nggak makan ataupun takut gitu. Jadi kayak biasa aja gitu. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku perjalanan ke stasiun. Jadi aku bakal ngambil ikan. Wah, kira-kira ikannya apa ya? Ya sebenarnya ada di judul sih. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita ambil ikannya ke stasiun guys. Oke, jadi aku habis ngambil paketannya ya di stasiun tadi. Untungnya nggak macet guys ya. Dan tanpa berlama-lama, mending kita langsung buka si paketan ikan hidup ini guys. Oke. Ya, akhirnya langsung aja kita buka si kresek hitamnya ini guys. Nah, jadi kita gunting si kreseknya ini. Ya, kalau sudah kita buka, dan ini dia guys, ikan Vaka Pufferfish. Jadi ini salah satu ikan buntal air tawar ya. Dan ini kalau nggak salah dari Afrika guys. Tuh, gendut ya, lucu banget loh, bener-bener ikan Vaka guys. Sebelum kita masukin ke akuarium, kita taruh di sini dulu guys ya, ke tempat penampungan sementara. Dan ini plastiknya pun nggak langsung aku buka ya, karena kita ngelakuin yang namanya proses aklimatisasi. Jadi ini membutuhkan waktu ya 15-20 menitan gitulah. Jadi kita taruh sini untuk sementara karena tanknya juga belum siap guys. Ya semoga ikannya kuat ya. Harusnya sih memang kuat karena ikan ini dari Afrika guys. Kita diemin dulu si Vahakanya, dan sekarang kita bakal fokus untuk nangkep si ikan siklit ini guys nih. Jadi ini aku bakal tangkap rencananya karena ya ganggu si Vahakanya guys, atau takutnya kayak bertengkar. Dan ini ada lobsternya juga tuh di belakang ya, di balik kayunya. Jadi kita bakal sebenarnya nggak ngerombak sih, kita ngambil beberapa doang ya yang sekiranya mengganggu Vahaka ya. Jadi kita ambil supaya ya ikannya sama-sama enak guys, gak ada yang kesiksa. Pertama-tama aku ambil dulu guys nih lobster air tawar. Ini udah ada yang mati ya, karena kemarin tuh sempet naik ke daratan dan masuk lagi ternyata udah gak bisa ditolong guys. Kita kasih ke Burgess ya, yang merupakan alligator snapping turtle. Nah tuh, kita lihat seberapa gilanya si alligator snapping turtle ini. Cuman Burgess ini kalau kita lihat ya, dia itu nggak terlalu ganas ya, karena memang dia bukan CST guys. Jadi dia tipenya pelan, senyap gitu ya. Tapi gigitannya, wah jangan ditanya guys, gigitannya bener-bener ngeri. Nah ini dia kayak belum mau makan si lobsternya ya. Aku mau geserin ke udang ke mulutnya juga takut guys. Aku juga lagi nggak bawa ini ya, kayak capitannya gitu. Jadi aku hati-hati banget guys, takutnya waktu geserin udang gini tuh malah dikira nanti tanganku yang makanannya guys, kan repot ya. Aduh, itu gigitannya kuat loh guys. Jadi bener-bener handlingnya harus hati-hati ya, nggak boleh meremehkan. Apalagi nih kura-kura predator nih, aku pengen geserin udangnya itu ke mulutnya gitu loh, tapi tuh mulai dimakan. Oke, dia masih membau ya, kira-kira ini makanan atau bukan. Ya maklum ya guys, karena ini hewan jadi kayak masih meraba-raba gitu. Akhirnya guys, sama Burgess dimakan tuh lobsternya. Jadi tadi aku nunggu ya 15 menitan ya baru dimakan si lobsternya. Tapi aku syukur banget karena dia udah makan. Jadi karena aku khawatir gitu, memang si Burgess ini jarang kelihatan makan guys. Sambil nunggu ini tanknya aku kuras ya supaya lebih bersih. Nah, kita bakal buka si kantongnya ini karena udah 15 menit lebih. Jadi kalau kelamaan takutnya malah mati nanti si Vakanya. Kita langsung balik si kantong plastiknya ini, biarkan dia keluar secara alami guys, supaya dia nggak terlalu stres. Wih, mantap, bener-bener bentuknya gembul gitu ya. Kalau kita lihat ya, si
warna dari ikan Valka pufferfish ini kuning kehijauan gitu ya, disertai ada kayak garis-garis di tubuhnya gitu, jadi membentuk suatu pola ya. Aku nggak tahu itu namanya pola apaan, pokoknya ada garis-garisnya gitu. Dan tuh kan, itu yang membuat si Valka pufferfish ini salah satu ikan air tawar ya yang sangat unik. Nih, aku elus-elus pun dia nggak terlalu memberontak gitu loh guys. Jadi dia cukup kalem ya, nggak kabur ataupun nggak nyerang gitu ketika dipegang. Cuman memang ketika kita megang harus pelan-pelan gitu, jangan dipencet atau diapain gitu. Takutnya dia merasa terancam ya, dia stres atau gimana gitu kan. Nah ini kalau kita lihat dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu stres dengan keadaan atau keberadaan manusia. 9 apel, terus kau dalah. Dia kayak biasa aja gitu loh guys. Oke, karena ini airnya udah surut, sekarang kita bisa serok si ikan siklitnya. Jadi kenapa aku kuras dulu? Ya sekalian pengen ganti air baru, sekalian juga kita serok si ikan siklitnya lebih mudah gitu. Karena ikan siklit ini bener-bener gesit banget loh guys tuh. Ya kan? Bahkan air surut pun dia tuh sulit ditangkap gitu. Apalagi ketika airnya masih full. Waduh, itu bener-bener sulit guys. Dideketin dikit kabur ya kan, dia benar-benar sensitif gitu dengan keberadaan manusia, apalagi jaring kayak gini guys. Tuh, langsung melesat dengan kencang guys. Aduh sulit sih kalau sambil ngerekam. Nah jadi ini ikan siklit jenis jewel siklitnya udah aku angkut ya, udah berhasil aku serok dan sekarang aku tampung di styrofoam ini untuk sementara ya. Sekali lagi ini sementara karena ini kita lagi proses kayak pindah-pindahin gitu loh guys, tuker sana tuker sini ya kan. Jadi maklum kalau ada beberapa ikan yang sementara masih ditampung di tempat seperti ini guys. Ya kalau menurut aku sih masih layak ya, dia nggak terlalu kesempitan juga dan dia nggak ada yang mengganggu juga gitu, jadi masih aman lah. Berikutnya kita isi lagi dengan air yang baru. Tentunya ini aku pakai mangkok gitu supaya pasirnya itu nggak terkena air yang keluar dari selang gitu, jadi nggak berantakan, si pasirnya tetap rapi, nggak bikin kotor ya. Ini bisa jadi tips buat kamu juga guys ya. Ya mangkok atau mungkin wadah lainnya juga bisa sih. Nah kalau ini kondisi si Valkanya dia masih baik-baik aja, meskipun mungkin memang cenderung diem ya, karena dia bukan arwana guys, dia Valka gitu, memang nggak terlalu banyak gerak ya. Kita sekarang ambil aja si mangkoknya ini karena udah selesai ngurasnya guys. Jadi ini bukan dekorasi ya si mangkoknya, jadi kita ambil lagi. Oke, setelah kita ambil serok mangkok, nah kita bakal pindahin si ikan Valka pufferfishnya ini ke tank baru guys. Nah ini nih yang aku agak takutin ya. Jadi takutnya dia tuh ketika diserok malah jadi mengembang gitu loh guys, ya kayak ikan buntal gitu. Tapi nggak tahu ya, kita coba nih. Ya semoga nggak bikin dia stres ya. Jadi aku tangkap pelan-pelan ya. Oke, pelan-pelan ya, jangan terlalu rusuh. Oke sip, biarin dia nyaman dan langsung kita angkut gini guys. Oke sip, kita langsung masukin ke tank barunya nih, biar dia langsung keluar sendiri. Oke, dia belum mau keluar. Waalaikumsalam. Sip, akhirnya si ikan Valka pufferfish udah menghuni tank bekas ikan siklit guys. Nih, jadi dia bener-bener lucu banget ya dengan setup seperti ini ya. Backgroundnya hitam, ada pasirnya dan beberapa batu-batu serta kayu-kayuan guys. Ini aku jujur aja sih, jadi kenapa aku beli Valka pufferfish ya, aku apa ya, habis lihat ininya loh guys, YouTube-nya Iqbalisda. Terus karena aku dulu juga udah pernah punya gitu ya Valka pufferfish, ya aku mikir kenapa nggak pelihara lagi gitu ya, tapi dengan ukuran yang lebih besar guys. Jujur dulu waktu pertama kali beli Valka pufferfish itu yang masih baby ya, yang masih kecil. Jadi kayak kalau beli yang kecil lagi tuh ya biasa gitu. Jadi aku mending beli yang nggak terlalu besar tapi lumayan lah ya. Ini lumayan besar. Dan kalau kita lihat lucu sih tuh, jadi apa namanya, tubuhnya gemuk, terus siripnya itu kayak gerak-gerak seolah-olah seperti ininya apa namanya, helikopter gitu loh, baling-balingnya helikopter. Nah tuh dia
ke pojok sana. Nah, mungkin kamu bertanya ya, Bang, ini kenapa sih kok Vaka Pufferfish ini kayak keliling-keliling gitu ya? Meskipun kelilingnya pelan gitu. Karena memang si Vaka Pufferfish ini suka berenang ke sana kemari guys ya, meskipun nggak secepat arwana atau golden dorado gitu ya, atau ikan-ikan lainnya, tapi dia ini membutuhkan space untuk berenang secara bebas. Jadi jangan sampai si Vaka Pufferfish ini, si ikan yang punya gigi itu tuh kan, dia punya gigi seri ya, itu jangan sampai terlalu sempit gitu guys. Ada fakta unik nih guys dari Vaka Pufferfish. Jadi kata Vahaka itu diambil dari bahasa Arab loh guys. Coba bayangin, ikannya dari Afrika, tapi namanya itu dari Arab gitu ya, Vahaka gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi ya, karena dia punya gigi, dan giginya itu bukan gigi sembarangan gitu, karena dia termasuk ikan predator. Jadi giginya itu kayak gigi seri gitu, tapi kuat banget loh guys. Jadi dia itu bisa makanin keong ya. Jadi dia itu salah satu ikan yang aneh ya kalau menurut aku ya, dari segi kemampuan, tapi unik juga gitu. Kapan lagi sih kita bisa punya ikan yang suka gigitin keong gitu kan, atau mungkin siput, atau mungkin udang, kerang gitu, sesuatu yang keras-keras. Nah itu sebenarnya mungkin udah coba ya sama Iqbalisda ya, meskipun aku pengen nyoba sendiri sih guys ya, gimana sih nanti kalau kita kasih berbagai macam makanan. Karena ya ini kalau bisa dibilang ya, menu makannya itu cukup bervariasi guys ya, mulai dari krustasea, moluska, ikan kecil, dan lain-lain. Jadi tentu ini bakal seru banget kalau kita nyobain ngasih makan ya berbagai macam lah. Ya tadi mungkin kita bakal coba kasih ikan kecil ya, entah cere atau apalah ya, untuk dimakan sama ikan Vaka ini. Ya pasti seru banget sih. Tuh, tubuhnya keren banget ya, dari ekornya aku bener-bener suka sih tuh. Wih, apalagi waktu dia belok ya, keren banget. Wih, ya memang cocok sih kalau backgroundnya hitam ya, jadi dia kelihatan ngejreng gitu. Kalau kita ngomongin soal ukuran, ikan Vaka Pufferfish ini bisa tumbuh mencapai panjang ya sekitar 43 cm. Meskipun mungkin bisa lebih besar lagi dari itu, atau bisa-bisa nggak sampai 40-an gitu ya, tergantung juga gitu ya dari ikan Vaka Puffer itu sendiri. Tapi kalau dilihat katakanlah ya memang 43 cm, ya menurut aku udah lumayan besar sih untuk ukuran ikan air tawar, apalagi ikan hias kayak gini. Jadi 43 cm itu udah lumayan lah. Untuk temperamennya sendiri, ikan Vaka Pufferfish ini dia nggak terlalu nggak terlalu bisa gitu sebenarnya untuk ditengmet dengan ikan lain, karena takutnya dia gigitin ekornya ya kan, gigitin siripnya dan lain-lain. Jadi dari tadi si Vaka Pufferfish ini cenderung mojok di area kiri guys, sedangkan kalau kita lihat masih ada satu lagi lobster tuh, dia sembunyi di balik batu guys. Jadi ini istilahnya ada lobster di balik batu ya, bukan udang di balik batu. Ya semoga mereka aman-aman aja ya. Tuh, si Vaka Pufferfish-nya juga nggak makan ataupun takut gitu, jadi kayak biasa aja gitu. Ya kalau misalkan mereka bisa hidup berdampingan sih ya udahlah ya, jadi biarin aja. Toh juga ikan Vaka Pufferfish-nya selama dia nyaman, ya aku pun juga oke-oke aja sih. Sekarang kita bakal ungsikan sementara si Gel Cichlid-nya ini ke atap rumah guys, karena itu space yang masih ada untuk saat ini, jadi kita bisa taruh ikan. Akhirnya kita udah ada di atap rumah, dan seperti yang aku bilang tadi, jadi si Gel Cichlid-nya ini sekarang bakal kita pindahin ke keranjang buah ini guys. Ya ini cukup luas sih kalau menurut aku ya untuk seekor ikan cichlid. Pertama-tama kita isi dulu air dari keranjang buah ini ya. Nah ini kondisi dari labi-labinya atau bulusnya tuh. Kebanyakan mereka bersembunyi sih sampai nggak kelihatan ya, tapi ada kok kalau kita lihat. Nah ini udah mulai penuh ya keranjang buah putihnya, dan kita ganti ke keranjang buah yang hijau. Jadi ini sebenarnya aku bingung juga kalau keranjang buah yang hijau ini bakal dipakai untuk apa. Kamu boleh kasih saran aja di
kolom komentar ya, enaknya diisi ikan apa guys, ikan koki ya atau ikan apa kayak gitu ya, kamu bisa tulis di komen. Langsung kita serok aja ya si ikan jewel cichlid ini guys. Kita serok pelan-pelan kayak gini. Iya. Nah, kita habis serok langsung taruh guys, nggak pakai lama. Nah, kita taruh di sini dan kita balikkan si jaringnya. Seret. Sip, mantap guys. Akhirnya si ikan jewel cichlid punya rumah baru guys. Tuh ya, mungkin memang masih stres ya karena masih adaptasi rumah baru. Aku tambahin juga nih, kita kasih kayak keong-keongan gini ya, kerang gitu. Aku nggak tahu dah keong atau kerang. Nah, kita taruh di sini supaya nggak terlalu sepi-sepi amat lah ya, dan dia juga lebih nyaman kalau ada dekorasi. Ya, kita tinggalin dulu si ikan jewel cichlidnya ini. Semoga dia nyaman ya dengan tempat barunya. Mungkin kedepannya bakal aku kasih pasir dan kayak dekorasi-dekorasi gitu, jadi dia nggak terlalu stres dan masih bisa bermain-main dengan pasirnya. Sekarang aku ada di dekatnya aviary. Kita bakal cari keong untuk Vahaka pufferfish guys. Nah, ini kita cari karena memang si keong ini salah satu makanan favoritnya ya. Nih, aku ketemu satu nih. Wih, mantap. Nah, kita cari lagi ya, semoga ada sih. Ya, harusnya banyak ya, karena di rumah aku banyak banget kayak gini. Dan harusnya hewan seperti keong-keong gini ya, itu ada guys. Kita cari. Oke, ini cukup sulit ya. Bentar, kita cari-cari lagi. Memang rada susah sih guys. Kalau dulu tuh kayaknya banyak banget, tapi sekarang kok. Nah, ini guys nih. Bukan guys, ini bukan. Aduh, cukup sulit ya. Kita cuma dapat satu guys. Nah, kalau ini aku sekarang ada di tangga ya. Jadi kita bakal cari keong. Wah, kalau ini banyak guys. Cuman mungkin memang dari segi ukuran ya, itu nggak terlalu besar nih. Ya kan? Bisa kamu lihat perbedaannya. Tapi nggak masalah ya. Namanya juga untuk coba-coba gitu ya. Gimana sih kalau kita kasih keong ya. Urusan kecil atau gede itu urusan belakang guys. Yang penting kita kasih dulu ya makanan kesukaannya. Ini ibarat kita kalau misalkan kita suka Indomie ya, terus orang itu ngasih kita Indomie mungkin bukan satu porsi full ya, ya nggak masalah gitu. Yang penting kita dikasih Indomie guys. Oke, ini aku dapat cukup. Sebenarnya di sini banyak banget guys. Cuman aku nggak mau ngambil semua gitu loh untuk nantinya lagi guys. Karena ini penting juga untuk si Vahaka pufferfishnya nih. Kita lumayan lah ya. Hasil keongnya tadi nih kita bakal kasih ke Vahaka pufferfishnya guys. Ini sekitar 6 keong ya dengan berbagai ukuran. Kita langsung tuangin aja di depan mukanya guys nih. Seperti apa ya reaksinya ya ketika ada keong ya yang merupakan makanan atau bahkan mainan ya kesukaannya. Sepertinya belum terlalu direspon guys. Dia kayak biasa aja gitu loh. Tuh, dia bener-bener diem. Aku nggak tahu kenapa diem gitu, tapi mungkin memang masih beradaptasi sih. Jadi kita nggak bisa maksa juga. Tuh, jadi dia diem-diem aja. Tuh, dia malah cuek loh guys. Tapi bohong. Ya, namanya ikan baru datang ya. Kalau kita kasih makanan mungkin kayak kaget juga sih. Tuh, dia kayak ngeliat-ngeliat gitu ya. Ada apa ini ya, ada apa itu. Jadi dia ini masih mengenali daerah sekitarnya gitu. Jadi ketika dia udah ngerti, dia udah bahkan mungkin punya teritori gitu, ya dia bakal nyaman untuk makan kok guys. Jadi nggak perlu khawatir ya. Ini belum hari pertama, ini masih hari ke-0 ya. Nih, tuh ada lobster. Apakah dia bakal ngerebut si keongnya guys? Aku nggak tahu. Ya semoga nggak direbut ya, karena itu buat si Vahaka gitu, bukan buat si lobster. Nah, ini kalau lobster yang ganggu mungkin bakal kita kasih ke sepek aja ya, si Canamaru yang gede itu. Jadi lumayan kan, dia mukbang lobster. Tapi aku rada nggak tega sih guys, karena ini lucu juga, bentuknya pun bagus guys. Terutama warnanya biru ngejreng banget. Ya secara keseluruhan sih Vahaka pufferfish ini emang ikan air tawar yang menarik ya, apalagi sebagai predator ya.
menu makannya itu bervariasi guys, dan dia itu memang giginya itu harus diasah gitu. Jadi kayak kita kasih keong ya, siput, kerang gitu-gitu, dia harus dikasih gitu. Karena apa, giginya itu semakin lama terus semakin tumbuh gitu. Jadi ketika dia giginya itu tumbuh tapi nggak diasah, waduh itu malah bisa membahayakannya gitu nih. Tuh keongnya masih utuh ya, mungkin kita tunggu besok-besoknya ya juga udah hilang mungkin. Ya kita tunggu aja sih, nggak bisa langsung ya. Ya udah, mungkin itu aja guys ya, unboxing ikan Vahaka pufferfish. Ya mungkin kedepannya bakal aku ulas lebih detail lagi, oke? Supaya mungkin kamu juga tahu ya seperti apa ngerawat atau seluk-beluk dari ikan Vahaka pufferfish guys. Tuh dia dari tadi cukup diem-diem gitu ya, cukup kalem sih kalau menurut aku. Nah kalau menurut kamu gimana? Enaknya dikasih nama apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, ya udah mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Oke guys, dah.